kepada hambanya Bapak. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini. Kami banyak kegiatannya sampai malam ini Tuhan. Kami duduk di sini untuk beribadah. Kami percaya bisa sampai di sini pun adalah suatu anugerah dari Tuhan. Beri kami hati seorang murid waktu firman diberitakan. Kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Supaya rohani kami makin hari makin baik. Hidup makin terarah, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, teman-teman yang hari ini mereka tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Kami sudah ada di sini, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk, singer. Shalom. Ya, senang bisa ketemu saudara-saudara sekalian. Hari ini saya kasih tema ya saudara ya. Tema kita hari ini adalah stagnasi rohani. Atau bahasa rakyatnya, mandek rohani. Rohani itu berhenti, stagnan. Ayatnya 2 ayat saja. Mazmur 139. Mungkin ayat ini saudara sudah pernah dengar waktu saya pernah khotbah di sini. Mazmur 139, 23, 24 ayatnya. Dan ini ayat bukan untuk satu tema, untuk banyak tema. Dan ini ayat saudara pakai seumur hidup. Setiap hari ingat ayat ini menjadi sangat bagus. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Satu kali lagi 23. 1, 2, 3. Lihatlah. Amin. Saudara sekalian, ayatnya sederhana. Ya. Apa bunyinya? Lihat aku, selidiki aku, teliti aku, uji aku. Uji apanya? Pikiran dan hati kita. Kadang pikiran jadi jahat, hati jadi jahat, jalan jadi serong, minta Tuhan pimpin ke jalan yang kekal. Oke? Kalau sering minuman kuat itu apa? M150. Kita punya M139. Mazmur 139. Minumlah itu 23, 24 ya. Seumur hidup ya. Oke. Stagnasi rohani. Kenapa ya? Kenapa rohani kita bisa mandek ya? Saudara pelan-pelan ya. Step by step cara penjabaran firman-Nya supaya saudara ngerti detail dengan bagus. Sehingga setiap kita ini tidak ada yang terlewatkan begitu. Oke, termasuk saya. Mandek rohani itu orang Kristen, tentunya kita bicara dalam konteks orang Kristen ya. Yang bukan Kristen kita tidak bicara. Mengapa orang percaya itu, orang Kristen kayak orang Katolik bisa mandek rohaninya? Kenapa? Dan mandek rohani itu dalam dunia kepercayaan kita orang Kristen saudaraku itu 3 lapis. Ada 3 golongan loh itu loh. Gitu. 3 golongan. Golongan pertama, orang-orang percaya yang jarang sekali ke gereja. Dia ke gereja itu setahun sekali itu. Natal dia datang. Makan telur, makan ini, udah itu hilang dia. Tahun depan dia muncul lagi saudaraku. Kalau muncul. Atau ya ibadah datang sekali gitu saudaraku. Doa jarang. Ya, kalau makan aja dia doa saudaraku. Kalau dia ingat itu saudaraku. Itu orang golongan pertama. Jangan bicara sama dia tentang rohani. Dia gak butuh itu. Begitu. Tapi KTP-nya Kristen. Salibnya gede saudaraku. Dikit-dikit ngomong haleluya. Itu tuh orang itu saudaraku.
Itu orang nggak pernah rohani, cuma mulutnya aja rohani, begitu. Ya, ke gereja, jangan tanya. Jangan tanya, itu orang golongan pertama, oke? Kita ceklah, apakah kita seperti itu, tetangga kita, anak kita. Kalau gitu enggak, itu orang pertama. Golongan kedua, orang-orang yang ke gereja, tiap minggu ke gereja. Atau ikut ibadah seperti ini. Nyanyi, ikut nyanyi, saudaraku. Ikut nyanyi, ikut gereja, ikut ibadah, dengar firman Tuhan, itu saudara ya. Bahkan ikut tim doa, ikut saudaraku. Tapi orang-orang demikian itu hatinya kosong. Waduh loh. Di gereja ikut nyanyi, mulutnya nyanyi saudaraku. Mangap. Tapi sini tidak ada apa-apa. Kadang-kadang terlagu sedikit, dia agak sedih, habis itu udah. Gitu saudara. Orang gitu banyak loh. Datang ke gereja. Kenapa datang ke gereja? Karena istrinya rohani. Tidak datang ribut itu. Datanglah dia setor wajah di situ. Mangap-mangap pulang. Yang penting ke gereja. Ikut ibadah, ikut. Dengar khotbah, iya. Tapi hatinya itu kosong. Orang kayak gitu banyak loh. Banyak sekali. Orang-orang kayak gitu saudaraku. Dia ke gereja. Jadi ke gereja suatu keharusan beribadah. Begitu kan. Kalau fellowship ini juga bagus. Tapi gereja itu, maka dia ada salib. Vertikal ke atas, horizontal ke bawah. Jadi gereja itu, salib itu, vertikal itu ke Tuhannya. Horizontal ke sesamanya. Jadi kita harus ke gereja. Gak boleh enggak loh. Gitu. Jadi saudaraku, orang seperti itu ke gereja. Ke gereja harus, tapi tidak menjadi jaminan orang itu rohani. Kita harus pintar hal ini. Jangan pikir ke gereja sudah aman. Anak saya sudah ke gereja udah aman. Belum. Kalau dia nggak bertumbuh, apanya yang aman? Apa yang aman? Malah bisa tambah jahat loh di gereja dia. Tahu nggak orang curi uang di gereja? Banyak sekarang. Dulu curi uang gereja itu kantong kolektornya gede lubangnya kan. Tangan kosong keluar isi loh itu loh. Karena ketahuan begitu akhirnya lubangnya disempitin. 2 jari aja, nah curi lalu sekarang. Kan bisa curi. Nah sekarang pakai barcode. Barcode pun dicuri. Udah terjadi di Jakarta. Nah, saya kasih tahu, tapi bukan aku penjahatnya ya saudaraku ya. Dia pakai barcode yang plastik, yang kayak stiker. Dia punya loh itu. Dia duduk di depan, dia tempelin 5. Jemaat kan waktu ibadah persembahan udah nggak lihat itu nama kan, gelap-gelap juga takut-takut dia jemaat di persembahan tutup-tutup begitu kan nggak lihat lagi nomornya. Pokoknya scan langsung terang saudara kan itu nama dia loh itu loh. Dia duduk di situ, selesai ibadah, dia copot lagi stikernya, jalan dia. Dilihat di CCTV. Begitu. Jadi kejahatan sekarang begitu. Kan sekarang taruh di kursi kan, scan sendiri, itu dia punya. Dia tempel-tempel kayak stiker, dia ambil pulang lagi. Gereja punya dia tempel di atas. Jahat itu. Jadi ke gereja harus, tapi belum tuh rohanya tumbuh loh. Itu orang golongan kedua. Orang golongan ketiga, saudaraku, datang ke gereja, beribadah, ikut doa, ikut pelayanan. Kayak ini, pendeta, khotbah, worship leader, main musik, semua kita di gereja ikut, ini itu ikut saudaraku. Tetapi hatinya hambar. Tidak ada semangatnya. Kenapa? Sebagai kegiatan rutin saja. Kalau nggak gitu mau ngapain lagi Pak? Ada orang begitu, banyak. Jadi sebagai kegiatan rutinitas saja. Jadi mau apa lagi Pak? Ya ke gereja lah. Jadi mau ngapain? Ya ikut nyanyi, ikut. Tapi tidak ada rohnya itu gak menyala-nyala. Itu doh. 3 jenis orang begitu tuh. Kita ada di mana? Kenapa? Saya sekarang tanya, kenapa orang bisa jadi mandak rohani? 3 golongan itu kenapa terjadi begini? 4 poin. Poin pertama, antara orang percaya itu dengan Tuhan itu sudah terjadi friksi, hubungannya sudah friksi, artinya sudah pecah, sudah retak. Nah, itu dia. Pakai contoh suami istri. Suami istri hubungan kalau sudah retak, saudaraku, itu udah gak bagus. Apa yang suami ngomong, istri udah gak percaya. Apa yang istri ngomong, suami itu kan lu yang ngomong gitu. Kemana-mana sudah saling curiga, kan begitu kan? Udah gak baikan, karena sudah retak, sudah pecah. Apalagi sudah pukul-pukulan, itu berat tuh men. Ya, dibogem sama laki lu. Perempuan sekarang juga bisa bogem laki loh.
You jangan pikir enggak. Lakinya kecil, cekik, istrinya gede banget, tinggal tarik itu leher. Patah itu men, gitu. Jadi saudaraku, udah ribut, udah pukul-pukulan, saling curiga, hubungannya sudah pecah. Bisa saling percaya? Gak bisa. Jemaat dengan Tuhan itu bisa begitu. Saya belum mau ke poin lain, ini dulu. Ini belum panjang ini. Gitu. Udah pecah hubungannya. Udah retak hubungannya kita dengan Tuhan. Disadari atau tidak, di sini itu sudah tergores. Jadi kalau bicara ke gereja, pelayanan, tanpa kita sadari loh, alasannya langsung keluar loh, inilah itu, tolaknya keluar cepat. Secara alam bawah satu muncul kenapa? Karena sudah ada luka. Oh ini mesti selesai nih, ini bahaya sekali nih. Kita kadang-kadang gak sadar. Kadang-kadang, coba saya kasih contoh yuk. Kenapa yuk lihat, orang kok bisa semangat sekali melayani Tuhan. Yuk, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kok bisa? Padahal kita tahu dia punya banyak masalah. Tapi kok bisa? Kok saya enggak ya? Karena di sini sudah tersimpan perpecahan hubungan dengan Tuhan. Kalimatnya, kok Tuhan gitu sama saya. Itu loh. Pertama periksa dulu diri kita masing-masing. Pribadi dulu. Itu bisa terjadi 20 tahun lalu. 30 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Atau 3 minggu yang lalu. You rasa-rasanya hati ini, Tuhan kok kayak gitu. Apapun masalahnya. Tuhan kok gak tolong saya. Orang lain sama-sama seiman, Tuhan tolong dia. Kok aku tidak? Oh, gak teriak sih, tapi ada luka di sini loh. Itu berbekas dia. Satu ya. Dan hidup ini banyak masalahnya. Kenapa aku married, suami istri ribut begini Tuhan. Sampai cerai seperti ini itu temanku. Imannya tidak sebagus saya. Hidupnya juga tidak bagus-bagus aman. Keluarganya bahagia. You rasa di sini itu painful, luka. Orang istilah kita itu kepahitan gitu. Nah itu 1, 2, 3, 4 lama-lama wajarlah. Kalau bicara tentang Tuhan tuh, yuk gak ada rasa apa-apa. Yang ketika dengar kata Tuhan itu, dalam pikiran sudah muncul, Tuhan juga begitu sama saya. Gitu loh. Itu muncul di situ. Kenapa kita tidak bisa menyala-nyala? Karena tanpa kita sadari, latar belakang hidup kita sudah terjadi friksi dengan Tuhan, sadar atau tidak sadar. Harus selesai loh itu loh. Apa itu Pak? Banyak. Kadang kita kecewa sama anak. Tuhan, kenapa anakku begini terhadap saya? Padahal saya jaga dia, dan saya rawat dia, saya sekolahkan sampai sarjana, saya bantu dia untuk dagang. Kenapa perlakuan saya seperti ini? Ia rasa seperti Tuhan kok tidak pelihara saya. Tuhan kok tidak ubah anak saya. Gitu loh cara hidupnya. Saudara-saudara sekalian dengerin. Keluarga kita, orang-orang bisa kita didik dengan bagus. Dia bisa terpenuhi seperti yang kita mau 70%. Sudah. Yang penting dia hidupnya di track yang oke. Udah. Jangan kamu mimpi dia mau seperti yang kita mau 100%, capek hidup. Dia juga manusia punya kelemahannya. 70% udah bagus, sudah. Begitu loh. Aku ingin dia seperti saya dan dia juga manusia kan. Dia punya passion juga kan begitu. Saya ketemu jemaat satu, bisnis dia, kaya dia, aku bingung Pak, anak saya nggak mau ikut bisnis saya Pak, malah sekarang dia buat bisnis baru. Anaknya suka apa Pak? Dia sekolah di luar negeri Pak, dia sukanya art, kerjanya art begitu. Art kan nggak untung, tapi kan itu passion dia. Aku stres Pak, aku ingin dia gantiin saya, dia nggak mau. Kalau you punya modal, kasih uang modalnya untuk dia kembangkan artnya kan lebih bagus. Jadi dia jadi dirinya sendiri, tidak jadi kamu kan begitu. Kadang-kadang kita nggak begitu. Capeklah hidup ini, baru tanya Tuhan, kok begitu? Tuhan juga yang salah. Tuhan juga yang salah kan? Sakit, nah itu aja. Sakit nggak kunjung-kunjung sembuh. Tuhan kok nggak sembuh-sembuh. Udah berobat sana sini, operasi ini, teman doa, tumpang tangan sembuh, kok aku enggak. Ini banyak loh ini loh. Masing-masing tahu
Aku tidak bisa jabarkan semuanya, saudara punya masalah sendiri. Dan kalau itu nggak selesai, pecah hubungan friksi itu, wajarlah kita tidak rohani. Ya, harus selesai loh itu loh. Tidak bisa enggak. Apapun itu masalahnya. Ingat, saya ingin katakan, yang kita alami mau suka, kalau sukacita, senang, berkat, dapat uang, dapat itu, dapat, gak usah belajar. Saudara jago itu. Puji Tuhan jago itu. Tapi kalau yang kesulitan semua itu, saudaraku, you tidak merangkai dengan baik, saudara ya. Rohani tidak bagus. Tidak bagus. Nanti saudara kesannya itu sama Tuhan selalu negatif thinking. Apapun yang terjadi sama kita itu, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, hanya 2 poin. 1, understanding God. Pahami Tuhan. 2, mengerti Tuhan. Understanding God. 2, evaluasi diri, koreksi diri. Jangan dibalik ya. Tuhan kok lu gak ngerti gua. Jangan dibalik lu. Minta Tuhan ngerti lu. Itu salah itu. Koreksi diri dan mengerti Tuhan. Itu begitu. Tuhan pasti tidak salah. Tuhan pasti tidak rasain lu. Itu bukan Tuhan. Tuhan pasti tidak jahat nih, kok lu susah. Itu bukan Tuhan, saudaraku. Iya kan? Nah, kita harus self correction. Ini terjadi sama saya. Kenapa ya Tuhan? Saya mesti belajar apa? Gitu dong. Kok enggak? Wah, you nggak bisa rohani. Terlalu banyak di sini. Kalau kita mau urut hidup ini, mau bicara sakit hati, jujur, nggak pintar rohani, kita banyak sekali sakit hatinya sama Tuhan nanti loh. Kok orang lain kaya, aku tidak, kok sampai setua ini masih begini-begini, you akan terus merasa merana hidup ini. Itu tidak bagus. Saya sering ngajarkan, orang lain. Anugerah Tuhan satu orang dengan orang lain tidak sama. Apa semua orang harus jauh lebih jelek dari kita? Apa semua orang harus lebih miskin dari kita? Enggak usah dong. Boleh nggak dia lebih kaya dari kita? Boleh-boleh aja. Boleh nggak dia lebih cakep dari kita? Ya boleh-boleh aja. Kalau semua orang harus tidak boleh lebih dari kita, siapa kita? Haruskah kita melihat orang bawa mobil mewah, you sedih? Buat apa? Sampai orang kaya itu tahu, oh you sedih ya? Besok dia taruh 5 mobil mewah depan rumahmu. You nangislah seumur hidup. Kan nggak perlu begitu kan? Ayo, saya tembak hatimu, kadang-kadang you punya perasaan begitu. Dan orang lebih dari you rasanya minder, bukan? Buat apa? Nanti you mulai nunjuk loh. Kok aku terlahir begini? Ya kan? Kok aku terlahir jelek? Itu begitu moralnya nanti. Kok yang sana ganteng bukan main begitu? Emang you pikir orang cantik, orang ganteng hidupnya selalu senang? Oh, banyak loh. Orang cakep sekali, orang ganteng sekali, coba pelajari sejarah hidup. Banyak yang susah sekali hidupnya. Karena kenapa? Karena cantiknya, ganteng dia. Yang kita jelek-jelek ini lebih bahagia hidupnya. Disayang istri, disayang suami lagi. Karena suami lihat ini sudah langka, nggak ada lagi. Yang cantik-cantik itu diambil orang nanti. Yang ini langka, ini nggak ada mau ambil nih. Kayak gini, ya, panjang umur lagi dia. Belajar hidup. You pikir dapat suami ganteng hidupmu enak ya? Aduh men. Iya, diambil orang. Sekarang jelek aja orang mau loh, apalagi ganteng. Yang cantik juga sama. Jadi waktu kita jalani hidup ini, fair-fair aja hidup. Kan begitu? Bacalah bintang-bintang film, kawin cerai men. Kenapa? Karena dia cantik. Coba dia jelek, nggak kawin-kawin lagi dia itu. Kan kira-kira begitu, ya kan? Coba kita yang begini, you mau cerai, nanti nggak ada yang mau lagi loh, udahlah. Kan begitu. Masuk pabrik nanti, kan begitu, ya kan? Ya udah. Jadi belajar seperti ini. Nah sekarang ya, setiap kita saudaraku, nggak selesai hari ini, malam you ore ada nggak bagian you sama Tuhan itu ada akar pahitnya, beresin loh. Beresin loh. Jangan ditinggal, nggak apa-apa. Jangan, udah gua lupain. Nggak mungkin dia lupa. Percaya saya. Nggak mungkin lupa. You dibogem suami, you lupa. Walaupun udah sembuh, tapi lukanya masih ada. Lihat suami angkat tangan, you ingat loh, ini tangan pukul gua ini. Kan begitu. You lupa? Nggak lupa. Maka harus diselesain. Oh, kita berdua ini, kalau soal masalah hidup, masa lalu itu tuh banyak. Nah, nanti saya urai pelan-pelan. Poin pertama harus itu. Selesain ya. Siapapun kita. Saya ada lupa Antoni dulu. Waktu saya zaman mahasiswi Pak Antoni. Saya pacaran 5 karena aku cantik.
Kemana semua pacarnya? Udah mati semua. Ya udah dong kalau sudah mati semua kan begitu. Tinggal si Acong tuh Pak, umurnya 70 sekarang. Udah dong. Jadi jangan, aduh seandainya itu tuh penyakitnya. Itu penyakitnya itu. Itu sakit itu. Seandainya. Buat apa? Itu kan sudah lewat. Sudah lewat, sudah. Sudah. Kan sudah lewat. Poin kedua, baru masuk poin kedua. Kenapa orang bisa mandang rohani? Poin kedua adalah orang itu terus-menerus tenggelam di dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Awas lu ini. Tenggelam dalam kesalahan, dosa-dosa masa lalu, padahal Tuhan sudah ampuni. Padahal Tuhan sudah ampuni. Tenggelam di situ tiap hari mikir, dulu kok aku nggak begitu kan ya, itu terus itu nggak baik. Karena Tuhan kan sudah ampuni you toh. Kenapa you tenggelam di situ terus? Kan Tuhan sudah ampuni. Ya kan? Tuhan sudah ampuni. Kalau you begitu terus saudaraku, nanti setan pakai cara itu untuk judgmental you loh. Ya tekan you nanti. Kamu kan dulu gitu-gitu, you jadi takut lagi. Kan Tuhan sudah ampuni, kamu udah minta ampun, udah selesai. Clear, finish. Saudaraku, jangan tenggelam di situ. Masa lalu yang seperti itu sudah lewat. Sudah already happen, sudah lewat. Begitu. Gak usah diingat-ingat lagi. Tapi kalau mau diingat ada caranya. Nah, seperti Pak Andi ini. Masa lalu itu banyak hal yang kesalahan ini diingat bukan disesali. Tapi apa? Dulu aku gini-gini, Tuhan tolong lu. Nah itu rohannya hidup. Bukan disesalin, tapi kalau gak ada Tuhan jadi apa ya gua ya. Itu dia. Itu rohani hidup saudaraku. Jadi itu seperti mesin. Tiap hari menggerakkan hati itu. Ya akhirnya kalimat muncul, tahu gua nggak bisa hidup nih nggak ada Tuhan. Itu gak bagus. Jadi tidak menjadi tiap hari pukuli diri. Nyesal bukan, tapi apa? Ini hari ini karena Tuhan nih bisa begini. Kalau dulu kayak apa? Ingat masalahnya, ingat kehebatan Tuhan mengangkat hidup ini. Itu baru pastor aku. Jangan lu tenggelam di situ, tenggelam dalam kesalahan masa lalu terus. Kasian banget itu orang. Padahal Tuhan sudah ampuni. Coba lihat hidup. Tuhan sudah ampuni. Nah perhatikan. Ini saudaraku, setiap kita yang tahu loh masalah itu. Tidak ada orang yang tidak ada sisi gelap dalam hidupnya. Gak ada. Setiap kita punya sisi gelap hidup kita. Ada. Saudara sendiri yang tahu. Tapi ketika kita sudah berinteraksi dengan Tuhan, Tuhan sudah ampuni kita. Kita hidup, kita bertobat. Hidup dong dalam kehidupan yang baru. Benar gak? Dunia yang baru. Benar gak? Perubahan terjadi. Kan begitu kan? Itu harus terus menerus. Baru rohaninya bangkit. Begitu. Oke? Nah sekarang perhatikan saudaraku. Kalau Tuhan sudah ampuni, kita sudah bertobat, selesai, beres. Tetapi kalau kita masih merasa tenggelam di situ, gak bisa rohani. Atau, ini masuk poin ketiga ini. Kesalahan-kesalahan masa lalu, tenggelam dalam kesalahan-kesalahan dosa masa lalu, tidak bertobat, Tuhan belum mengampuni, oke? Dan hari ini, sekarang ini, terus-menerus melakukan dosa itu. Dan itu bahaya, itu poin ketiga. Tidak bertobat dalam kesalahan masa lalu, tetapi keep on doing, tetap melakukan dosa itu sampai sekarang. Yang gak mungkin rohani lah orang itu. Tapi contoh seorang perempuan yang ditangkap oleh orang-orang Farisi yang tertangkap basah berzina. Ingat? Injil Yohanes. Itu orang Yahudi itu licik loh tuh. Orang Yahudi itu ya licik, pintar, cerdas, culas itu semua mereka itu saudaraku. Gak tahu kenapa begitu hebat mereka. Tuhan cipta tapi licik bukan main. Orang Yahudi itu pelit. Dia bilang waktu dia kasih persembahan. Mama, aku kasih kamu persembahan, naikkan ke atas, uang yang jatuh ke bawah dia punya. Kalau yang gak jatuh kasih mama. Kapan uang tidak jatuh? Itu Yahudi itu Yahudi. Kapan uang tidak jatuh men? Yahudi itu. Lebih pelit dari orang Chinese, 10 kali lipat lebih pelit. Maka di mana ada kita orang Chinese, Yahudi nggak boleh. Kalah kita, saudaraku. Bahaya itu. Itu Yahudi itu. Mereka tangkap tuh orang berdosa, taruh depan Tuhan Yesus. Mereka tidak panggil
Yesus kan tidak panggil Tuhan kan, mereka panggil guru. Guru, ini wanita tertangkap basah berzina. Menurut hukum Musa, ia harus dirajam pakai batu sampai mati. Gimanakah menurut guru? Itu bahayanya itu. Bahayanya orang Farisi itu. Dia set dua arah. Set dua arah. Yesus kalau ngomong, rajam sampai mati sesuai hukum Musa. Mereka ngomong apa? Tadi kamu baru ngajar, kasihlah musuhmu. Salah lo Tuhan Yesus ya. Padahal itu baca di ayat itu, Tuhan baru ngajar love you enemy. Ya kan? Mereka sengaja, baru dengar mereka, kita cari perempuan berzina. Ayo ditaruh sini. Kalau dia bilang, lempar mata, dia bilang kasih musuhmu, ini suruh matiin. Nah, kalau Yesus ngomong, bebaskan dia. Mereka akan ngomong apa? Kamu melawan hukum Musa. Salah juga. Itu orang Farisi jahatnya di situ. You jawab A, B tetap salah. Itu jauh Yahudi itu. Itu Yahudi begitu modelnya. Maka yang sekolah di Harvard University itu banyak orang Yahudi. Karena jago-jago mereka. Otak Indonesia kalah. Oh ini otak tempe kalah men. Yahudi korek-korek dia tahu bahwa ada minyak. Itu Yahudi itu. Indonesia goyang karena George Soros. Itu bukan orang Betawi, orang Yahudi itu. Saudara. Zaman dulu itu Yahudi. Itu jagonya mereka, otaknya pintar sekali. Gitu. Kalau kita bahasa Indonesia, kemarin kamu kemana? Harus ada kata kemarinnya kan? Kalau bahasa Inggris, past, present, future. Ada 3 kan? Bahasa Ibrani orang Yahudi itu 16 tenses. 36 jumlahnya mereka. Jadi mereka tensinya ketepatannya, maka Alkitab kita ditulis dalam bahasa mereka. Salah satunya ya, Yesus dipaku di atas kayu salib. Itu tensisnya tidak ada di bahasa apapun, hanya ada di bahasa mereka itu. Itu tensisnya artinya already happen and only happen once, never happen again. Terjadi satu kali saja dan tidak pernah terjadi lagi. Tidak ada bahasa yang bisa melukiskan itu dengan satu kata kecuali bahasa itu. Hebat kan itu kan? Kalau bahasa Indonesia akan dibuat dalam kurung, gak kejadian lagi ya. Begitu. Kalau bahasa itu hanya satu kata loh itu loh. Only one word. Dan dalam satu kata itu berurut 10 meaning. Salah satu meaning adalah only happen once. Itu hebat, tepatnya itu kebenaran di situ. Maka Tuhan pakai bahasa mereka. Itu begitu. Nah, Yesus jawab rajam, salah. Jawab ampuni, salah. Yesus tidak jawab. Saya bacakan ayat itu kan. Ngapain itu Yesus? Tulis-tulis di tanah, di pasir. Tulis-tulis. Jangan tanya gue ya, ditulis apa. Gue gak tahu tuh. Itu nomor rekening you kali, gue gak tahu. Tulis-tulis. Yesus ngapain tulis-tulis? Untuk menciptakan supaya mereka ingin tahunya tambah gede. Itu begitu tujuannya. Sengaja tulis-tulis. Tambah gede dong. Guru-guru kok lama gitu loh. Sampai mereka udah cukup gregetan, baru Tuhan bangun. Ngomongnya bagus. Siapa yang merasa tidak berdosa, silakan ambil batu, lempari perempuan itu. Tuhan tidak mau dijebak. Nah, Alkitab ngomong, satu persatu mereka pergi mulai dari yang paling tua, yang tahu dosa. Aduh. Ya, yang pajak dosa, udah tahu duluan dia, udah pergi dia. Nah, tinggal tuh perempuan. Di manakah mereka? Mereka tidak hukum kamu, tidak Tuhan. Ya, perempuan itu panggil Tuhan loh. Aku pun tidak. Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Udah diampuni toh? Nah, lihat. Kalau perempuan ini pergi dengan mulut tersenyum sinis, lepas aku hari ini. Puji Tuhan, atau untung dia buat lagi, nanti hukuman yang tiba loh. Gak ada pertobatannya. Tetapi kalau dia pergi dengan kesungguhan, aku sudah diampuni. Aku harus keluar dari masa lalu, hidup dengan baru. Itu ada harapan. Sama dengan khotbah hari ini. Tuhan sudah ampuni kita. Iya kan? Hidup dong, hidup baru dong. Atau you mau? Tuhan sudah ampuni kita mempermainkan pengampunan Tuhan, tidak bertobat. Hari ini you lakukan kesalahan yang sama. Nanti ujungnya hukuman loh. Nah itu orang kayak gitu bagaimana bisa rohani? Contohlah, sebelum percaya Tuhan tukang main judi. Setelah percaya Tuhan tetap aja main judi. Sampai akhirnya tetap main judi, kan gak ada pertobatannya. Gak bisa loh hidup begitu, gak bisa loh. Belum percaya tukang kawin. Udah percaya Tuhan Yesus masih tukang kawin. Udah jadi anak Tuhan bahkan menjadi orang pengerja gereja masih tukang kawin. Itu gak bisa loh hidup begitu, Tuhan hukum loh. Itu apa? Tetap keep on doing that sin. Nggak bisa loh.
Yuk kok nggak berubah, nggak ada pertobatan, bagaimana dia bisa rohani? Premanismenya masih ada. Gimana bisa rohani? Nggak bisa. Nggak mungkin orang tuh rohani. Trust me. Nggak mungkin. 1, 2, 3. Kalau 3 poin ini kalau kita perhatikan baik, kita bisa periksa diri kita rohani loh. Kalau main-main di 3 itu bahaya. Masuk ke yang keempat. Kalau poin keempat adalah, kenapa orang bandar rohani? Karena hidup orang terbawa ke arus 95% fokusnya ke arus sekuler. Bukan dunia rohani. Jadi orang begitu tuh, sama Tuhan gak pusing dia, gereja nantilah. Yang penting cuan lah, cari kerja, dia tentang Tuhan dia gak peduli. Dia hilang kepekaan rohani itu, orang begitu. Banyak gak teman gitu? Dulu pelayan Tuhan kan, rajin kan, ibadah nyanyi di depan, dia angkat tangan, angkat kaki, sekarang kemana dia? Ya, karena mungkin dia sukses, banyak uang, hilang dia, begitu loh. Karena dia tertarik ke fokus, saudaraku, 95%. Dunia sekuler sudah, dia gak perlu yang rohani. Kita gak bisa. Kita gak bisa hidup begitu. Gak bisa. Semua yang kita hidupi, saudara harus kerja. Saudara kalau bukan pendeta, you should work, harus kerja, kuliah. Semua harus, karena harus survive, kan begitu. Tapi tentang rohani juga harus berimbang, saudaraku. Harus berimbang. Gak boleh timpang, harus berimbang. Saudara perhatikan poin ini. Dimensi God-nya, atau istilah bahasa umum kita, sentuhan spiritualnya harus ada. Itu harus kuat loh. Itu harus kuat. Saya ambil contoh. Sebenarnya ya, rohani begini, saudaraku, tidak usah bahasa Alkitab pun dalam dunia yang Tuhan sudah sediakan kepada kita itu banyak loh. Cuma kadang-kadang kita kehilangan ketajaman itu. Saya sering kasih contoh, masih ingat gak? Kenapa ya, Pak Pendeta, kalau aku lagi stres, aku lihat akuarium itu, aku perhatikan ikannya. Kok bisa? Udah lihat lama setengah jam, hilang stresku, Pak. Saudara tahu apa? Bukan kamu minum airnya, kan? Bukan kan, saudaraku, kan? Bukan kan? Kenapa? Waktu kamu mau lihat ikannya, planktonnya diginiin, turun dia, nanti dia keluar lagi. Ikannya spotlight, hidupnya bagus. Kok hilang stres saya? Tanpa you sadari, kamu mengagumi kebesaran Tuhan. Hebat ya, itu dia. Itu sentuhan spiritualnya muncul. Pagi-pagi you bangun, buka you punya rumah, ada taman. Gak ada taman orang lain juga gak apa-apa, saudaraku. Asal jangan suami orang ya. Itu ada kupu-kupu seekor. Kuning, cakep, tipis banget. Itu sayapnya. Berhenti di situ. Dia terbang lagi, berhenti lagi di sini, hinggap lagi. So belajar apa? Itu benda hidup itu tipis sekali. Mendaratnya begitu gampang. Tuhan cipta begitu bagus. Yang manusia cipta, pesawat harus ambil ancang-ancang dulu. Kan begitu. Baru dia enggak loh. Tinggal landas cepat loh dia loh. Itu Tuhan yang desain. Di situ kamu bisa kebesaran Tuhan. Badan kita aja lah. Lihat dia punya rambut lembut. You mau sisir kiri, sisir kanan. Bagus kan? Coba kalau Tuhan buat kayak kawan. Sisir lalu sendiri. Alis mata di sini. Kadang-kadang kita nggak perhatikan lagi loh. Alis mata di sini. Bagus. Kadang you tato. Ya silakanlah. Bagus. Ada kotoran, debu, air, keringat turun dihalangi karena mata penting. Ya kita taruh di sini. Coba di sini. Banjir men. You punya hidung begini bagus. Ada cupingnya untuk lindungi. Nggak ada cuping, 2 lubang. Kayak monyet. Lu kan monyet kan jelek. Ada begini tuh, nutupin supaya air masuk, nggak masuk. Coba kalau hidungnya dia naikin sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar itu loh. Coba you lihat di kaca, you senyum sendiri. Wah, senyumku bagus ya Pak ya, kayak Mona Lisa senyumnya. Kan ini ribuan syaraf menggerakkan untuk bibir ekspresi jiwa. Bisa senyum, bisa cembetul, itu banyak sekali syarafnya loh. Kalau Tuhan kasih 4 syaraf gede-gede, mulutmu begini. Jelek banget tuh, setan pun nggak suka mulut begitu saudara. You see, ya, senyum paling bagus kan Mona Lisa ya, lukisan itu ya. Itu kalau kamu lihat itu, you akan mengagumi. Tuhan tuh hebat ya. Langit menceritakan kebesaran Tuhan. Gunung, laut menceritakan keagungan Tuhan. Semua yang kita hidupi alam semesta itu sebenarnya bisa menjadi stimulan untuk melihat Tuhan hebat ya. Aduh, itu dia. Saya suka loh, kalau saya lagi nggak ada kegiatan, saya duduk di mall ngopi.
Kalau hujan, senang banget gua. Cari tempat ngopi yang bisa lihat hujan. Sambil ngopi, lihat hujan, itu ada suatu kesenangan sendiri. Bukan berarti kopinya ambil air hujan, enggak, lu awas lu. Nikmati suara hujannya. Tuhan itu saya suka sekali. Itu membawa saya kepada suatu kebersamaan dengan Tuhan loh. Daud itu. Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemungkinan sangat besar. Waktu Daud tulis itu, dia ada di daerah seperti itu. Gitu loh. Sebenarnya kalau you bisa, gak usah jauh-jauh. Dirimu sendiri, lihat anakmu. Aduh Tuhan, makasih ya ini anak. Baik sekali loh. Itu membuat hati kita itu berdebar-debar. Setiap kali ketemu Pak Andi, dia cerita masa lalunya. Lihat matanya itu. Kalau cerita sama saya cukup lama, matanya mulai berair. Mulai mau nangis dia. Aku tidak bisa tinggalkan Tuhan, tidak bisa ini dan itu. Karena itu kekuatan dari dalam itu mempengaruhi jiwa, saudaraku. Kalau saya gak ada Tuhan hari ini saya jadi apa? Mau bunuh diri sama gua, kita senasib ini, gak mati saudaraku. Pengen bunuh diri dulu. Itu lihat hidup. Itu gak bisa hilang gitu loh. Gak bisa hilang, gak bisa berubah karena sudah menjadi suatu momentum hidup. Whatever, sampai mau tutup mata pun kita ingat Tuhan itu loh. Ngomongnya apa? Gak takut mati, Tuhan aku pulang ya. Itu begitu. Itu begitu loh. Itu rohani saudaraku. Jadi waktu kita belajar lihat orang yang, kamu Kristen ya? Ya begitulah. Itu orang tidak rohani saudaraku. Belajar rohani itu sampai ke bagian seperti itu. Maka M139 menjadi penting. Uji hatiku ya, kalau sudah tidak benar. Uji pikiranku ya, kalau sudah negatif thinking sama kamu Tuhan. Kan begitu. Tolong aku ya Tuhan, kalau hubunganku dengan sesama, dengan keluarga, retak aku mulai merasa kecil hati, tawar hati. Itu rohani saudaraku. Itu rohani. Kita yang masih muda, sebaya, pemuda, pemudi, kita yang sudah tua masing-masing punya dimensi hidup seperti itu. Mampu gak kita menjabarkan dengan baik? Itu adalah suatu seni merangkai hidup. Melihat kebesaran Tuhan. Ini pelajaran rohani, you tidak temukan di sekolah pendeta. Tidak ada. Sekolah pendeta semua buku-buku. Ini adalah suatu cara kita merenungkan, memahami, kontemplasi lewat hidup yang puluhan tahun bergaul dengan Tuhan, baru bisa muncul yang seperti ini, saudaraku, begitu. Ya soal kepahitan saya alami banyak lah. Kalau mau tuding Tuhan, aku pun bisa tuding Tuhan, tapi enggak loh. Tentang saya dengan Tuhan hubungannya saya udah beresin. Enggak ada luka di sini, enggak ada. Enggak ada kecewa di sini, enggak ada. Dulu waktu kejadian bisa, manusiawi dong. Tuhan kok begini, kok bisa? Anak saya meninggal kok. Bisa kok. Waktu mata buta bisa, tapi setelah lewat itu kita udah belajar rohani cukup lama. Tidak ada bagian yang perlu kita, Tuhan kamu kok begitu. Tidak. Saya tidak ada. Clear saya. Maka saya lihat wajah saya. Itu ada sinarnya loh. Ya kan? Lihat tuh. Lihat. Gak pakai bedak ini men. Jangan pikir bedak. Dia ada sinarnya kenapa? Selalu live hidup ini. Tadi sebelum datang ke sini gue ada 2 jam nih. Di PIM 3 gue ngopi duduk. Ya interaksi dengan Tuhan. Nanti mau khotbah. Ya. Kemudian ini itu mikirin besok mau apa. Senin aku harus ke Surabaya Tuhan. Ada jemaat yang papanya stroke. Saya harus hadapi itu. Harus doakan. Life itu begitu. Enak banget. Enjoy banget. Awas ya, pagi-pagi bangun udah mau tipu orang, awas lu. Awas lu, pagi-pagi buka Alkitab, mana duit, itu terus lu. Gak begitu cara hidup itu, tidak. Ada suatu interaksi dengan Tuhan. Lihat hidup. Orang-orang yang usianya sudah di atas 50, dengar kok begitu, dia akan tunduk kepala. Aku lewati yang gitu-gitu Pak Antoni. Tapi kalau you take it easy, anggap remeh, anggap gak penting lah. Seorang gak pasti gak paham banyak hal. Pasti gak paham. Gitu. Itu loh hidup itu. Dan hari ini kita boleh katakan kita bangga punya Tuhan. Bangga sekali. Aduh kalau gak punya Tuhan jadi apa kita? Emang lu duduk di sini? Ya enggak lah men. Ada di mana you? Kalau gak ada Tuhan saya berdiri di sini? Ya enggak lah.
Aku meringkuk mungkin sudah mati di rumah sakit jiwa. Kan begitu kan? Aku tidak menyesali, tapi apa? Mau lihat kebesaran Tuhan di situ. Makin hari makin ingat, makin menggebu-gebu loh saudaraku. Roh itu makin menyala-nyala loh. Begitu. Maka Paulus ngomongnya benar. Ingat nggak Paulus ngomong apa? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kematian, kemalangan, kelaparan, kemiskinan, penganiayaan. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena sudah terlampau dalam terukurnya. Kayak orang bilang cintanya sudah terlampau dalam. Mau diapain juga nggak bisa. Akarnya sudah sangat kuat. Kalau ditarik, ya akarnya putus pun putus kita. Nggak bisa. Kecuali dimatikan, selesai. Kan begitu. Sudah kuat akarnya. Yuk mau tarik, yuk tarik keluar itu sama pohonnya semua bang keluar. Baru mati. Kita bukan akar baru di atas tanah gitu. Enggak, kita sudah dalam sekali. Akar mati, pohonnya juga ikut mati. Begitu loh. Kita mau sampai di situ cinta Tuhannya. Nggak mau tanggung-tanggung. Nggak mau asal ada. Ingat apa-apa Antoni ngomong. Hidup ini tidak selalu harus kaya loh. Ingat loh. Kaya itu anugerah Tuhan loh. Begitu loh. Nggak kaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau kaya ya mau. Siapa nggak mau. Kan begitu kan. It's okay. Begitu loh. Kalau harus kaya baru jadi anak Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mati lah miskinan. Nggak boleh mati dulu dong. Kan gitu. Enggak kan. Enggak loh. Saudara harus punya kemampuan mengerti firman Tuhan secara luas begitu. Dengan ikut orang-orang yang picik. Waduh, percaya Tuhan, kasihan mereka. Bukan begitu makna hidup itu, saudaraku. Begitu. Ayo saya tanya. Oke, sudah kaya raya. You lihat semua orang kaya hidupnya bahagia? Ya. Bahkan mereka menderita karena kekayaan mereka kan? Iya kan? Iya kan? Anak-anak cucunya berebut harta demi itu kan? Kita yang miskin, anak kita nggak rebut apa-apa, kan begitu? Nggak ada yang bisa direbutin, begitu. Cuma KTP doang, ambillah, kan begitu. You see life. Aku menikmati hidup karena seperti hari ini. Kalau saya ketemu Pak Andi, ya, udah ngobrol, udah cerita, gue diam aja dulu. Karena gue mau nyerap sesuatu. Sebentar keluar semua itu. Ini loh, itu dulu gue ada pistol 2. Gitu. Saya nangkap sesuatu. Sering cerita sih, tapi dimensinya berbeda-beda. Saya menangkap bagian yang berbeda, bagaimana ekspresi wajahnya, senyumnya, ketawanya, itu ekspresi iman dia. Yang membuat dia di hidup hari ini. Ini Tuhan punya lupa. Itu enggak gampang disebut seperti itu modelnya, saudaraku. Kalau bukan karena hidup rohani itu berkembang. Begitu loh. Ini sudah Tuhan punya lupa. Begitu modelnya keluar dari situ. Begitu. Sampai kapan? Sampai mati itu. Sampai mati. Itu disebut rohani. Bawa pulang firman ini. Tiap malam ingat 139. Nih ya Tuhan, uji ya kalau tadi pagi sudah ngomong gak benar. Mikir kamu udah jahat, malam ngomong Tuhan. Periksa aku ya Tuhan. Supaya tetap lurus hidupnya. Jadi pendeta juga harus begitu. Oke, mari kita tundukkan kepala. Pemain musik maju ke depan. Doa sendiri-sendiri. Teduh sebentar. Instrumen dulu. Saudara sekalian, poin pertama. Bereskan kalau kamu ada friksi dengan Tuhan. Sakit hati, curiga, kecewa kepada Tuhan itu beresin. Tidak boleh ada. Mungkin suatu keinginan masa lalu yang tak tercapai hari ini masih terasa getir. Gak boleh ada lagi. Beresin. Jangan disimpan. Poin kedua. Jangan pernah tenggelam dalam kesalahan dosa masa lalu. Karena you sudah bertobat. Tuhan sudah ampuni. Hidup menjadi hidup yang baru. Gak ada manusia yang tidak ada sisi gelapnya. Saulus yang menjadi Rasul Paulus pun sisi gelapnya. Penganiayaan jemaat dia. Tukang bakar gereja dia. Poin ketiga. Ternyata tenggelam dalam dosa masa lalu, tidak bertobat dan sekarang masih lakukan. Ya bertobatlah kita. Jangan pernah itu. Poin keempat. Semua yang kamu lihat,
semua yang kamu alami, semua yang kamu nikmati, you lihat kebesaran Tuhan di situ. Pakaianmu, detak jantungmu, makanan yang kamu boleh makan, pulang nanti bisa bobo, bisa ketemu orang-orang kamu sayang, itu karena Tuhan. Mobil yang kamu pakai, motor yang kamu bawa, orang yang kamu cinta, itu karena Tuhan. Tuhan ada di situ tuh. Doa sendiri-sendiri. Uang yang kamu punya mungkin tidak banyak, tapi Tuhan ada di situ. Tabungan kamu, Tuhan ada di situ. Biaya hidupmu, Tuhan tahu. Masa depanmu, Tuhan pun di situ. Bisa lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bisa lagunya? Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari kita bangkit berdiri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
kekal hening sejenak. Tuhan, saudara sekalian, Roh Tuhan ada di sini, sedang mengurapi setiap hati kita. Ini ibadahnya kecil, tapi Tuhan ada di sini. Roh Tuhan ada di sini. Tuhan menaungi ibadah ini sekian puluh tahun di tangan orang yang Tuhan percaya. Menjadi orang tua di sini mengamati persoalan doa itu 10, 20, 30 tahun. Tuhan, terima kasih. Beri kami ketajaman rohani setiap hari. Melihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu di tengah senyum dan air mata. Kadang kami tidak bisa melihat kebesaran Tuhan di tengah kesulitan. Ampuni kami. Ajar kami Tuhan punya kemampuan melihat kebesaran-Mu dalam hal apapun dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan dalam hidup ini. Makasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk jemaat. Dari satu jemaat ke jemaat sudah banyak berubah. Generasi ke generasi. Sekarang generasi yang baru Tuhan. Yang lama-lama mereka sudah pergi. Mereka sudah bangun gereja sendiri Tuhan. Ini anak-anak muda, orang-orang baru. Terima kasih Tuhan. Kau datangkan banyak di sini. Menjadi seorang berkat bagi banyak pekerjaan Tuhan. Diberkatilah PD ini Tuhan. Diberkatilah tempat ini Tuhan. Diberkatilah kami yang melayani Tuhan. Beri kami ketajaman rohani melihat cara kerja-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Firman sudah kau dengar. Sebentar engkau akan pulang ke rumah masing-masing. Bawa firman ini tanam di hati seumur hidup. Seumur hidup. Dan berkat ini turun atas engkau. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.